Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zevio Aufalmanu yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama Watch News akan menyajikan informasi utama yang teraktual dan terpercaya mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satunya pada tujuan ke-13, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Salah satunya target yang berisi 2 indikator berupa pengurangan risiko bencana atau PRB, serta pengurangan korban akibat bencana. Akibat pengendalian perubahan iklim ini memegang peranan penting untuk keberhasilan pelaksanaan sebagian besar poin tujuan yang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan kami, Chandrika Nurasuli. Saat ini kita sedang menghadapi bencana skala global buatan. Ancaman terbesar kita dalam ribuan tahun adalah perubahan iklim. Waktu kita akan habis jika kita diam tidak mengambil tindakan apapun. Dan kita akan menghadapi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada atmosfer kita dan kepunahan sebagian besar alam. Goal ke-13 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (PPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs ini memiliki tujuan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Karena perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi setiap orang. Indonesia memiliki beberapa prioritas nasional dan sejalan dengan pencapaian tersebut. Berusaha terus berkontribusi untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim kini menghadapi fase darurat iklim dan dampaknya semakin nyata. Sejumlah fenomena alam dirasakan seluruh penduduk, mulai dari suhu bumi yang semakin hangat, perubahan cuaca yang lebih ekstrim hingga naiknya permukaan air laut. Manusia bertanggung jawab akan darurat iklim, karena penyebab lain dari perubahan iklim adalah aktivitas manusia. Semakin banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, maka dapat membuat atmosfer bumi semakin panas, dan menyebabkan banyak bencana alam yang terjadi, khususnya negara Indonesia. Perubahan iklim yang sekarang terjadi itu dipicu oleh aktivitas manusia yang melepaskan gas-gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Seperti yang sekarang kita kenal itu karbon dioksida, karbon dioksida salah satunya. Tapi sebetulnya gas rumah kaca itu banyak yang lainnya. Ada CH4 atau kita kenal dengan metana. H2O malah, air itu adalah gas rumah kaca bersifatnya. Kemudian ada N2O, tapi sekarang kita lebih cenderung kepada karbon dioksida, gitu ya. Karena hal ini berkaitan juga dengan penggunaan bahan bakar minyak, penggunaan energi, gitu ya, yang menghasilkan CO2, sehingga perubahan iklim ini dipercepat ya oleh adanya emisi-emisi gas rumah kaca. Karena emisi gas rumah kaca ini nanti memiliki sifat meningkatkan pemanasan di udara ya, yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global inilah yang kemudian memicu perubahan iklim ya, yang berawal dari bagaimana terjadi perubahan-perubahan cuaca yang kemudian sifatnya menjadi lebih permanen. Perubahan iklim disebabkan juga oleh fenomena alam yang berkaitan dengan ulah manusia. Sebenarnya itu banyak faktor yang membuat Indonesia ini misal belum waktunya hujan, kok udah hujan. Ya misalkan ada fenomena La Nina, terus juga fenomena lain yang menyangkut luasan yang cukup luas ya, misalkan dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah jadi sebenarnya saling berkaitan antara fenomena tersebut, kemudian ulah manusia, kemudian juga ya terhadap iklimnya gitu. Nah, misalkan aja di Bogor tadi semakin banyak terjadi hujan, semakin sering juga dan semakin tinggi juga. Nah itu salah satunya disebabkan fenomena tadi. Gitu. Kita tidak bisa menghindari perubahan iklim yang terjadi, tetapi kita bisa mengatasi perubahan iklim untuk mencegah datangnya bencana alam.
Bagaimana mengatasi ya? Sebenarnya kita itu bisa dibilang tidak bisa menghindari dampak dari perubahan iklimnya, karena apa yang alam berikan kepada kita yaitu adalah timbal balik yang udah kita berikan kepada alam ya. Kita misalkan udah banyak penambangan hutan, kemudian pembangunan yang tidak terencana, misalkan hanya membangun pemukiman aja, hanya membangun fasilitas industri aja gitu, tapi tidak mempertimbangkan alam itu semua digunduli gitu. Terus juga pembangunan tidak mementingkan misalkan drainase. Nah itu jadi sebenarnya untuk menghindari itu tidak bisa. Tapi dalam artian mengatasi itu ada dua. Kalau memang untuk teman-teman di meteorologi terapan maupun ahli iklim itu yang dipelajari adalah ada dua, di mana adaptasi dan mitigasi. Mitigasi berarti adalah pencegahan. Jadi sebelum dampaknya itu semakin tinggi, semakin kita rasakan bahayanya, nah kita cegah dulu agar nanti dampaknya tidak sebesar itu. Nah ada juga adaptasi. Adaptasi kan ya kita udah belajar juga dari IPA ya. Berarti menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, jadi Seharusnya perubahan iklim merupakan siklus biasa, tetapi saat ini perubahan iklim terjadi jauh lebih cepat dan parah dibandingkan siklus yang diperkirakan. Belum lagi penduduk Indonesia saat ini semakin bertambah tiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan jumlah kebutuhan energi, yang selama ini didominasi oleh sumber energi dari bahan bakar fosil. Penggunaan sumber energi kotor dari bahan bakar fosil dapat memicu terjadinya emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dapat membuat Indonesia mengalami deretan bencana alam. Dampak dari perubahan iklim yang terus memuncak ini sangat dirasakan oleh warga sekitar. Salah satunya adalah warga Kedung Halang, Kota Bogor Utara yang terkena bencana banjir. Kalau cuaca seperti ekstrim seperti ini, waktu hujan di arah timur itu udah pasti arah puncak ya, hujan lebat pasti yang arahnya ke sini airnya. Itu pertama jalan jadi kotor. Ini jalan utama, istilahnya jalan utama menembus ke area jalan besar ya. Pertama jalan kotor, sulit diakses untuk jalan lalu lalang gitu. Kedua kalau misalkan masuk rumah itu juga berimbas juga untuk warganya, kasihan juga harus bersihnya juga harus benar-benar benar bersih karena kan bau lumpur masuk juga lumayan tuh. Dan juga dampak banjirnya juga lumayan besar kalau misalnya masuk nih, itu debit air bisa nyampe sekitar 250 udah pasti nyampe gitu kalau misalnya masuk warga. Jika hal ini terus dibiarkan, maka perubahan iklim akan menjadi ancaman besar terhadap manusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menjelaskan upaya yang harus dimulai untuk memerangi perubahan iklim. Sekarang kita harus mulai menggunakan energi hijau lah, green energy misalnya. Misalnya kalau listrik ini kan sekarang ini kan pakai PLN kan sekarang rata-rata kan pakai batu bara. Ya. Kan merusak lingkungan sebenarnya asapnya. Nah kalau misalnya masing-masing orang rumahnya mereka pakai solar panel misalnya, kan bisa mengurangi secara drastis sebenarnya. Jadi tinggal sosialisasi yang terus-menerus ke masyarakat, pentingnya kita menjaga alam, menjaga lingkungan agar perubahan ini nggak drastis. Perubahan iklim itu secara itu natural itu harus terjadi, karena kan manusia beraktivitas itu berarti menghasilkan karbon yang ke atas seperti itu. Tapi kita menjaga agar perubahan itu lambat gitu loh, jalannya pelan. Kan kalau jalannya cepat misalnya. Jika sosialisasi dalam pengurangan risiko bencana terhadap penduduk terlaksana, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya bencana alam tersebut. BMKG juga menuturkan hal untuk mencegah ataupun mengatasi bencana di tiap daerah adalah dengan adanya evaluasi dalam menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi pertama kalau dari sisi BMKG kita menggunakan model-model cuaca atau model cuaca iklim terbaru terupdate. Itu yang kita proyeksi suhu 100 tahun depan seperti apa kalau misalnya tanpa intervensi. Kalau dengan intervensi kita bikin seperti itu. Terus model-model cuaca yang seperti signifikan misalnya kayak apa kita juga dari situ kita disimulasikan ke semua stakeholder, ke semua teman-teman di daerah yang bertanggung jawab untuk wilayah masing-masing.
Jadi kalau misalnya kan sekarang ada cuaca ekstrem misalnya di Jawa Barat. Nah, sekarang ini kalau setelah di satelit ini, di Bandung Raya ini cuaca lebat ini. Kita kasih informasi ke mereka peringatan dini cuaca. Jadi intinya kalau peringatan dini itu sampai ke masyarakat paling bawah, ke level desa misalnya atau kelurahan, masyarakat siap-siap sudah waspada untuk wilayahnya kalau misalnya banjir atau longsor dan drenase. Gimana? Ini kan ini satelit. Jadi kita bikin peringatan ini kan sudah dalam bentuk teks, jadi pakai WhatsApp atau pakai aplikasi info BMKG, semua masuk ke sana ya, masuk sana semua. Jadi semua kanal kita buka. Jadi untuk masyarakat bisa langsung mengakses informasi itu real time saat itu juga. Dalam mencegah dampak perubahan iklim bukan hanya kontribusi dari satu negara saja, melainkan dunia. Manusia tidak bisa menghentikan perubahan iklim, namun bisa bertindak untuk mencegah perubahan iklim yang datang lebih cepat. Maka untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang serius dalam menghadapi isu perubahan iklim, dengan menetapkan misi utama untuk mengurangi resiko bencana dan jumlah korban yang terdampak karena perubahan iklim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Chandrika Nurasuli, pamit undur diri. Terima kasih. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus pembaruan selanjutnya di Watch News yang selalu menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Saya Zevio Aufa Amanu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.